Informasi lain, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo hari ini menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. SYL didakwa melakukan pemerasan dan gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah di lingkungan Kementan pada rentang waktu 2020 hingga 2023. SYL memasuki ruang sidang sekitar pukul 14 pada siang tadi. Ia menjalani sidang kali ini tanpa didampingi anak dan istrinya. Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan surat tuntutan setebal 1.576 halaman. Namun surat tuntutan khusus untuk terdakwa Syahrul Yassin Limpo dibacakan pokok-pokoknya saja, seperti fakta persidangan, nama saksi, fakta hukum, serta analisa yuridis. Kesimpulan dan amar dibacakan secara lengkap. SYL mengaku siap menghadapi sidang tuntutan dan akan mengembalikan uang yang berdasarkan putusan sidang menjadi tanggung jawabnya dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di Kementan. Ya, terkait dengan kasus ini pemirsa, kami ajak Anda bergabung dengan Herninda Febiola dari Pengadilan Tipikor. Herninda, silakan. Ya, selamat sore Ken dan juga pemirsa. Pada hari ini sidang pembacaan tuntutan Syahrul Yassin Limpo selaku mantan Menteri Pertanian dalam kasus tindakan pemerasan dan juga gratifikasi di lingkungan Kementan telah usai. Adapun jaksa dan juga hakim telah membacakan atau menjatuhkan tuntutan kepada SYL dan juga kedua terdakwa lainnya, dalam hal ini Kasdi Subagiono dan juga Muhammad Hatta. Sebelum membacakan tuntutan, hakim memberikan atau menyebutkan hal-hal yang memberatkan SYL, yaitu hal yang memberatkan berupa terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan atau berbelit-belit, lalu terdakwa selaku menteri telah menciderai kepercayaan masyarakat, dan juga terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi dan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa dengan motif tamak, dan juga tuntutan hal yang meringankan, yaitu terdakwa telah berusia lanjut atau 69 tahun pada saat ini, dan juga terdakwa Syahrul Yassin Limpo dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah, subsidi pidana kurungan selama 6 bulan maksud kami. Lalu membebankan kepada terdakwa Syahrul Yassin Limpo untuk membayar uang pengganti sebesar 44,2 miliar dan ditambah 30.000 dolar dikurangi dengan jumlah uang yang disita dan dirampas dalam perkara ini, dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayarkan uang tersebut dalam waktu 1 bulan, maka putusan hukum akan tetap berjalan, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk lelang dan menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan dijatuhi pidana tambahan penjara sebanyak 4 tahun. Lalu pihak dari SYL maupun dan tim hukumnya ini akan melakukan pledoi atau pembelaan. Pihak kuasa hukum tentunya sangat menghormati putusan yang diberikan jaksa penuntut umum maupun dari hakim. Namun menurutnya pihak jaksa tidak melihat kinerja SYL selama menjadi menteri dan selama proses persidangan ini menjadi sia-sia. Maka dari itu tim kuasa hukum akan mengajukan pledoi dan dijadwalkan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan juga sebagai informasi tambahan, dua terdakwa lainnya yaitu Muhammad Hatta didakwa 6 tahun penjara, dan juga selain Muhammad Hatta, Kasdi Subagiono juga dijatuhkan 6 tahun penjara. Kembali ke studio, Ken. Ya, Herninda Febiola mengabarkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Terima kasih atas informasinya.